Selamat pagi waktu Utah, selamat malam waktu Indonesia bagian Barat. Perkenalkan, nama saya Afila, saya Presiden Permias Utah periode 2020-2021. Di sini saya bersama Saldi Yusuf. Kak Saldi ini salah satu mahasiswa S2 yang beliau juga sebelumnya menjabat sebagai Presiden Permias. Hari ini kita akan membagikan info penting untuk teman-teman di Indonesia di rumah. Hari ini kita akan memberikan sharing session tentang bagaimana sih kuliah S2 hingga mendapatkan beasiswa pemerintah atau disebut LPDP. Berikut aku ada pertanyaan yang menarik untuk Kak Saldi jawab nantinya, dan teman-teman bisa saksikan dan jangan malu untuk bertanya lewat Instagram kami. Mungkin Kak Saldi bisa lah kita Kak Saldi dulu deh, ya, perkenalan dulu lah, introduction dulu. Oke. Biar teman-teman tahu semua. Siap. Halo semuanya teman-teman, selamat pagi, siang, malam, teman-teman dimanapun berada. Saya Saldi Yusuf, saat ini sedang kuliah di University of Utah, mengambil Master of Nursing Informatics, menggunakan beasiswa LPDP. Saat ini sudah tahun kedua. Insya Allah 1 semester lagi sudah selesai kalau tidak ada halangan. Saya kira Oke, luar biasa. Dan saya sendiri Afila, saya mahasiswa S1, sedang masuk ke tahun kedua di University of Utah dan sedang mengambil jurusan bisnis administrasi. Dan kalau boleh tahu, kenapa Utah? Dari ketika Kak Saldi daftar LPDP dulu kan ya awalnya. Kenapa Utah dari sekian banyak ke universitas? okay. Pertama mungkin Amerika ya, karena kita ketahui bahwa Amerika punya sistem pendidikan yang sangat bagus dari seluruh dunia, salah satunya. Kemudian khusus untuk bidang saya di keperawatan itu nursing, Amerika merupakan salah satu arah atau kiblat dari pengembangan keperawatan di Indonesia. Jadi salah satu teoris dari keperawatan, pakar-pakarnya itu kebanyakan dari Amerika. Terus di Utah, kenapa Utah? Karena Utah itu salah satu kampus terbaik di area West Coast Amerika, bahkan terbaik di Utah State sendiri dan beberapa state lainnya. Kemudian di Utah juga kita ketahui biaya hidup tidak terlalu tinggi seperti dengan kota-kota besar lainnya. Di Utah karena saya prefer tempat yang tidak terlalu, artinya bukan big city, bukan juga small town. Jadi saya kira Salt Lake City ini atau University of Utah ini adalah tempat yang pas untuk tujuan saya. Dan yang paling penting adalah Utah ini adalah the second happiest state in the US setelah Hawaii. Jadi memang suasananya itu yang membawa kita memilih Utah. Setuju banget sih ya, karena kalau menurut aku Utah juga tuh kita kuliah di sini tuh benar-benar jauh dari out of distraction. Betul kan ya? Jadi karena untuk teman-teman mahasiswa Indonesia yang mau kuliah di Utah ini cocok sekali ya. Karena untuk tujuan studi tuh pasti akan fokus banget jauh dari segala distraction yang ada seperti kota-kota besar lainnya, dan seperti yang Kak Saldi bilang biayanya juga cukup affordable untuk mahasiswa Indonesia mau coba kuliah di luar negeri ya. Selanjutnya kan Kak Saldi kesini tuh lewat jalur beasiswa pemerintah LPDP ya. Coba dijelasin teman-teman gimana sih LPDP cara pendaftarannya? Baik, jadi LPDP itu merupakan beasiswa atau dana yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat Indonesia, untuk pelajar Indonesia, untuk berkuliah di kampus-kampus baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi jenjangnya ada master dan doktor. Jadi pemerintah memang menyiapkan dana tersebut untuk perbaikan SDM kita, dan beasiswa ini adalah untuk siapa saja, tidak ada batasan bahwa hanya beberapa kalangan saja yang bisa mendapatkan ini bebas, semua bisa mendaftar. Kemudian LPDP itu saya kebetulan kemarin LPDP tahun 2017. Kemudian beberapa tahapannya yaitu kita pertama seleksi administrasi dulu, yang selanjutnya ada asesmen online. Asesmen online itu biasanya dalam bentuk tes potensi akademik. Kalau di sini GRE lah, tapi versi bahasa Indonesia.
kemudian ada tes psikologi atau tes kepribadian. Yang selanjutnya ketika itu sudah lolos, kita masuk ke tes terakhir, yaitu seleksi substansi. Biasanya ada seleksi wawancara. Nah, di wawancara itu yang kita yang menjadi penentu apakah kita bisa lolos atau tidak. Kemudian syaratnya secara umum yang perlu disiapkan itu adalah terutama bahasa, karena kita akan belajar di luar negeri, kita akan berinteraksi, kita akan mencari ilmu itu menggunakan bahasa. Jadi bahasa minimal TOEFL atau IELTS minimal 6,5, TOEFL minimal 550. Tapi khusus untuk luar negeri itu TOEFL IBT atau IELTS yang di atas 6,5. Saya kira itu untuk secara umum sih. Luar biasa sekali ya. Jadi pengen coba ntar buat S2 nih aku. Pastilah. Oke. Terus kalau sama Kak Sali, kita tahu udah berapa lama di Utah nih? Bolehlah dibagi pengalaman dari hari pertama nih, pas ketika datang mendarat di Utah, pengalamannya seperti makannya, baca atau pertemanan teman-teman. Oke. Yang paling berkesan menurut saya setelah sekarang sudah 1 tahun sekian bulan ya di Utah, sudah hampir 2 tahun. Yang paling berkesan adalah dari sistem pembelajarannya, karena totally different dengan Indonesia. Maksudnya ada budaya-budayanya, kemudian fasilitas teknologi yang digunakan, kemudian kepakarannya itu loh yang sangat menarik buat saya pribadi, dan itu yang bikin yang bikin kita semangat buat belajar tiap hari. Kemudian kondisinya yang menarik adalah di Utah ini kita punya 4 musim. Kan ada state yang kita tidak berkesempatan mendapatkan 4 musim. Nah, kalau di Utah kita semua berkesempatan mendapatkan 4 musim atau waktu. Nah, kemudian soal makanan di Utah juga cukup variatif karena kita punya ada beberapa Asian store. Mudah bagi saya sebagai orang Asia cari beras dan lain-lain itu gampang. Kemudian ada banyak pilihan makanan karena kita dekat dengan Meksiko juga, ada makanan Meksiko, makanan banyak lah, intinya tidak kesusahan kalau soal makanan. Kemudian karena kebetulan saya Muslim ya, di Utah juga itu saya rasa sangat aman, saya tidak pernah ada diskriminasi, rasis dan lain-lain. Kemudian kebebasan beribadah, kita di Union ada meditation space. Nah, di sana kita bisa sholat dan lain-lain. Terakhir orang-orangnya. Nah, orang-orangnya itu di Utah sangat ramah menurut saya ya untuk kategori orang Barat, karena mereka memang pada dasarnya ramah dan suka berinteraksi. Apalagi kan di sini di Utah ini tempat rekreasi, jadi orang banyak jalan dan berinteraksi. Betul banget nih. Nah, emang sih seru banget kalau aku rasa di Utah nih teman-teman. Jadi kita emang mungkin komunitas orang Indonesia juga sangat jarang, tapi teman-teman dari luar Indonesia pun yang orang sini atau orang luar pendatang dari negara lain kan sangat ramah. Benar. Sepakat. Terus kalau boleh kita ngomong nih, kan akhirnya kita Kak Sali nih waktu 17 tahun lalu nih akhirnya sekali sempat kita pertama kali kita membangun Permias Utah kan. Bisa lah di-share experience apa sih Permias Utah ini? Ya teman-teman calon mahasiswa yang mau datang nih tahu. Oke. Jadi Permias Utah bagi kita di sini tuh seperti keluarga ya. Karena kita berinteraksi, kita kumpul-kumpul, artinya really stress sama teman-teman, capek belajar dan lain-lain, kita bisa ketemu-ketemu, makan-makan. Saya kira itu adalah inti dari Permias Utah. Bagaimana kita mengumpulkan teman-teman mahasiswa Indonesia saling mendukung dalam hal akademik maupun non akademik. Kemudian pas datang kita itu awalnya memang saya ajak Kapila dan teman-teman, ayo kita re-establish kembali Permias Utah biar bisa membantu teman-teman. Dan dengan Apila sekarang, teman-teman mungkin yang akan datang di spring atau fall tahun depan ini, kita akan fasilitasi sebaik mungkin kedatangan. Biasa ya. Banyak juga event-event kita bersama ya. Kita sering bikin event bersama, sering bertemu bersama, sosialisasi bersama, memastikan teman-teman nih sukses dalam belajar maupun di dalam dan luar akademik juga ya tentunya. Mungkin Kak Sali bisa tahu nih ke teman-teman calon mahasiswa yang akan datang dari Indonesia, kasih advice yang ada apa ya?
kenapa mereka harus datang ke Utah ketimbang ini lain? Oke. Oh ya, kenapa? Karena Utah ini punya beberapa jurusan atau major yang terbaik lah, salah satu yang terbaik lah di dunia. Kita punya kayak UHealth itu top 10 in the United States. Kalau jurusan saya kemudian the second oldest nursing informatics program in the world. Kemudian kita punya juga bisnis di sini yang salah satu yang terbaik, game design salah satu yang terbaik, mining mineral itu salah satu yang terbaik juga di Utah. Kemudian saran saya untuk teman-teman yang akan datang ke Utah, yang pertama mungkin persiapkan mental ya, karena akan berhadapan dengan kondisi yang totally new dan different dengan Indonesia. Jadi persiapkan mental dengan baik kalau kita akan sekolah di luar negeri, jauh dari keluarga. Kemudian beban tugas yang luar biasa, jadi persiapan mental itu. Yang kedua, persiapan dari segi administrasinya seperti bahasa, kemudian ijazah, berkas-berkas dan yang lainnya. Setelahnya mungkin jika ada kebutuhan-kebutuhan mengenai kehidupan di Utah, bisa bertanya ke Permias. Ya, kita selalu berusaha untuk mencakup semua pertanyaan teman-teman ada, bisa lewat kita sudah membangun website saat ini, dan kita teman-teman juga silakan email kami kapan saja, ataupun teman-teman yang punya Instagram bisa langsung DM kami, tanya pertanyaan, kami akan selalu terbuka untuk menjawab tersebut dan teman-teman. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin ada gimana sih studi selama pandemi, karena kita tahu ya kita sekarang sedang dalam masa pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan selesainya. Apa perbedaannya? Mungkin bisa share ke teman-teman yang ada di rumah nih yang lagi sedang menyaksikan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa rata-rata kampus sekarang sedang belajar online. Baik itu ada yang semuanya online, ada yang hybrid istilahnya, ada tetap kelas. Jadi tapi sudah tidak ada yang secara intens in person atau kelas di kampus. Selama ini kita memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus, tapi kampus tetap buka. Jadi kayak libraries, union, kemudian fakultas atau college sudah masih tetap buka. Cuman memang rata-rata hampir semuanya itu kita belajar online. Kecuali memang misalnya saya ada terlibat project, kita punya kantor di fakultas, itu kadang ada meeting 2 minggu sekali. Seperti itu. Tapi setidaknya masih ada ya, masih tetap berjalan ya, tetap kegiatan perkuliahan tetap berjalan, toko-toko masih tetap buka walaupun masih ada restriction, tetap ada ya. Benar. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari teman-teman di Permias Utah yang instruktur sekarang ada di sini. Ada tadi pertanyaan, mungkin bisa dong di-share tentang adaptasi diri di lingkungan baru atau dan juga di ruang kelas serta suka duka selama berada di Utah. Wah, adaptasi ya. Jadi kalau soal adaptasi kebetulan saya tidak terlalu soal budaya atau budaya itu tidak terlalu istilahnya culture shock, tidak terlalu merasakan itu. Cuman yang paling berbeda adalah dari segi beban tugas dan lain-lain, itu yang sangat berasa ya, karena mungkin berkali-kali lipat dengan persiapan sebelumnya. Jadi mungkin adaptasinya adalah yang penting kita tetap melakukan, maksudnya jangan sampai ada assignment yang dilewatkan, tetap melakukan, berusaha sampai dikumpul atau disubmit. Kemudian adaptasi lainnya mungkin dari teman-teman, karena kita berbeda budaya dengan teman sekelas dan lainnya. Cuman memang kebetulan saya tidak pernah mendapatkan kesulitan yang sangat berat di soal budaya, karena memang orang-orangnya open dan suka diskusi, bahkan mereka selalu tertarik dengan budaya Indonesia. Oh, iya. Jadi saya sering juga menyelipkan tentang bagaimana budaya Indonesia, mereka tertarik dengan budaya-budaya kita, cerita-cerita kita, ya. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali nih interview dari Kak Saldi. Mungkin saat ini kita membuka sesi tanya jawab lewat Instagram, dan kita akan coba menjawab. Kak Saldi bisa langsung menjawab tersebut. Oke. Mungkin ini kita ada pertanyaan dari
Kita ada pertanyaan dari @gadget and paint. Pertanyaannya adalah minimal IPK-nya untuk masuk kita berapa? Kalau kemarin di program saya, mungkin ini akan berlaku secara umum ya, minimal 3. Minimal 3 ya? Iya, minimal 3. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman lebih dari 3,5, teman-teman punya kesempatan untuk mendapatkan GRE Wave. GRE Wave itu Ya, apa jadi itu? kan Boleh masuk diceritakan? S2 atau master degree itu kan di Amerika mostly mereka mensyaratkan GRE. Oke. Tapi ketika IPK teman-teman more than 3.5, Oke. nah itu berkesempatan untuk mendapatkan GRE Wave. Artinya nggak perlu ada GRE. Gitu. Itu kesempatan luar biasa ya Ya, teman-teman. maksudnya kesempatan sih. Punya IPK besar, jadi bisa langsung aja, nggak perlu buat masuk preparation untuk GRE, udah langsung di wave ya. Benar. Tapi selama pandemi ini rata-rata kampus Amerika itu GPA-nya berapapun itu sekarang kayak ada GRE Wave juga khusus untuk pandemi ini. Oke. Jadi kesempatan buat teman-teman untuk daftar biar lewat satu berkas lagi gitu. Luar biasa. Selama pandemi ini. Benar. Mungkin aku juga mau share juga nih untuk teman-teman S1 yang mau masuk di major in business, apapun itu, manajemen, marketing, entrepreneurship. Pertama-tama tuh syaratnya kalian harus ambil beberapa kelas prerequisite-nya, sekitar ada 6, dan IP harus minimal 3,2. Di bawah itu minimal 3,0 tapi harus lewat jalur interview dan sangat selektif. Itu aja sih. Dan selanjutnya aku ada pertanyaan sendiri nih, dari aku sendiri. Jika ada teman-teman kita dari Indonesia yang baru datang dan mereka mungkin gimana ya, merasa malu atau culture shock, itu gimana ya? Kalau dari yang pertama dari kampus punya resource yang luar biasa. Artinya mereka selalu mendukung kita kalaupun kita punya masalah ataupun kayak kesulitan beradaptasi, mereka punya wellness center. Punya juga student health center kalau ada masalah-masalah kesehatan. Kemudian dari Permias Yuta juga, kalau untuk teman-teman Indonesia kita berupaya sebaik mungkin untuk membantu teman-teman dalam memberikan dukungan selama kuliah di Utah. Oke, luar biasa lah. Mungkin itu aja teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Nanti video ini tidak hanya ada cuman di live, tapi akan kita up juga di website dan di IGTV.